Puji nama Tuhan. Ada haleluya. Sekali lagi haleluya. Kita berikan sorak-sorak kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat kita berjumpa di tempat ini. Saya percaya satu tujuan kita. Bukan sekedar rutinitas kita. Tapi kita mau bawa setiap kehidupan kita. Untuk datang menyembah. Bahkan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji Tuhan, limpah terima kasih, kami naikkan kehadirat-Mu. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, seberapa kami anak-anak-Mu terkumpul di tempat ini, kami mau datang menaikkan setiap penyembahan kami, setiap pujian kami. Biar lawatan Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi atas kami. Berkati kami Tuhan, berkati kami para pelayan-pelayan-Mu yang terlibat dalam pelayanan. Biarlah kami tinggal dalam pengurapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada upaya setan yang tidak senang melihat kami datang beribadah kepada. Tapi seberapa kami jemaat yang terkumpul di tempat ini, kami mau bersatu hati, kami mau tolak tengking, patahkan kuasanya. Biarlah di dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa, biarlah kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah ini, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mazmur 63 berkata, sebab kasih setiamu Tuhan lebih baik dari hidup. Biarlah bibir mulut kami memegahkan Engkau. Sama-sama kita angkat pujian. Rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahanku menantikanmu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahanku menantikanmu, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahanku menantikanmu, ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibir
memegangkanmu. Oh, dan ku pandang kau di tempat duduk, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkanmu. Dengan sungguh lagi katakan, ya Allah, ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku, jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering tiada berair, tahanku menantikanmu dan ku pandangmu, tempat duduk, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkanmu. Oh, ku pandang kau di tempat duduk, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkanmu. Dengan sungguh katakan, dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan dengan sungguh lagi katakan, dan ku pandang kau di tempat. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkanmu. Oh, dan ku pandang kau di tempat, amin, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkanmu dan ku pandang, oh Yesus, terkagumkan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu Tuhan lebih dari hidup, bibirku kan memegangkanmu, bibirku kan memegang, ku kan memegangkanmu Tuhan, bibirku kan memegangkanmu. Pada pagi hari ini kita percaya bahwa kita menyembah Allah yang hidup, amin. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan saya dan saudara. Dan pada pagi hari ini kita mau percaya kepada Allah yang setia itu, Allah yang setia di setiap musim kehidupan kita.
yang tidak pernah meninggalkan. Dia Allah yang berjanji, Dia tidak pernah mengingkari semuanya. Dia Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Haleluya. Kami mau katakan, Engkau Allah yang selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau ada bersamaku. Haleluya. Puji Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kuatan di jiwaku adalah bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, besar melimpah bagiku. Haleluya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan Tuhan sendiri.
sama-sama dengan iman kita mau katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Biar kami selalu mengingat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Mari sekali lagi katakan, bersamamu Bapa. Haleluya. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Haleluya Tuhan. Besar melimpah bagiku, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Mari sama-sama saya jemput kita semua bangkit berdiri. Pertolongan anugerah-Mu besar, besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Anugerah-Mu besar bagi kami. Haleluya.
Mari sama-sama sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan Tuhan. Tiada yang sama seperti-Mu ya Yesus. Tiada yang sama seperti-Mu ya Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang setia. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, sungguh tidak ada Allah yang sama seperti Engkau Tuhan. Kau menjadi sobat yang setia dalam hidup kami. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Di saat kami kecewa, di saat kami dikecewakan, di saat kami tidak punya pengharapan, tetapi kami mau belajar mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan yang besar, Allah yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu katakan terima kasih Tuhan. Tanda Engkau mengingat kebaikan Tuhan. Tanda Engkau mengingat kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berakhir di dalam hidup kita. Haleluya. Siapakah kami di hadapan-Mu Tuhan, yang Engkau jadikan berharga dan mulia di hadapan-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Kuasa, haleluya, haleluya, Yesus, Yesus Tuhan, glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Bersama-Mu ya Tuhan, hanya bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, besar melimpah bagiku. Mari sama-sama katakan, hanya bersama. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu Tuhan. Mu yang teguhkan hatiku.
Kami siap berglori bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, haleluya. Dia sobat kita yang setia. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Sebab itu pada siang hari ini kita mau puji Dia, kita mau agungkan Dia. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan, haleluya. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membantu burung-burung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur pada-Nya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya, haleluya. Tuhan Raja Maha Besar.
Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia yang mencipta dunia ini, yang membantu hidupku. Kehadirannya datang, mari bersyukur padanya. Dan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Yang mencipta dunia ini, yang membantu hidupku. Kehadirannya datang, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha Besar yang mencipta. Oh haleluya, yang membantu hidupku. Kehadirannya datang, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Oh haleluya, oh Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Amin, haleluya, amin. Amin, amin, amin. Amin, haleluya, amin. Amin, amin. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar. Lagi katakan Yesusku luar biasa. Haleluya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Amin, haleluya. Oh haleluya. Amin. Amin, amin, haleluya. Oh haleluya. Amin. Amin. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Oh haleluya. Amin. Lagi katakan amin, haleluya. Oh haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, segera kita akan memberikan korban syukur kita yang pertama. Kita angkat satu pujian. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.
perlindunganku, niscaya takutku lenyap. Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Puji Tuhan, pada siang hari ini kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena adalah firman Tuhan adalah penolong kita. Firman Tuhan. Haleluya. Namun sebelum itu, Amin. saya berikan kesempatan untuk seorang hambanya menyaksikan kasih bahkan kemurahan Tuhan. Kepada hambanya kami persilakan. Puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi haleluya. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan yang memberikan kesempatan pagi hari ini untuk saya beribadah dan menikmati kehadiran Tuhan dalam pribadi saya. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, bahkan seluruh sidang jemaat yang ada di tempat ini yang telah mempercayakan saya untuk bersaksi bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana lawatan Tuhan dalam kehidupan saya. Sebelum saya menyaksikan cinta dan kasih Tuhan, saya rindu memperkenalkan nama saya supaya Bapak dan Ibu Saudara tidak bertanya-tanya sebentar keluar dari tempat ini. Nama saya Ranus Joyo, dipanggil Ranus. Saya sebagai hamba Tuhan, dipercayakan Tuhan untuk pegang pelayanan yang ada di Desa Manyoe, Dusun Kawiu. Merintis pelayanan yang ada di sana. Sebenarnya bukan lagi merintis, melanjutkan. Karena beberapa hamba-hamba Tuhan yang ditempatkan oleh wilayah di sana, mereka tidak betah. Ada yang 6 bulan, ada yang 2 bulan, dan ada yang cuma 1 bulan. Dia tinggalkan tempat itu. Sehingga jemaat di sana, mereka tersiar, masing-masing pergi. Jadi puji Tuhan, saya ditempatkan di sana sampai hari ini. Yang saya layani ada 6 kakak. Itu semua karena kemurahan Tuhan.
Saya mau menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan pelayanan saya yang ada di dusun itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ternyata ketika saya respon panggilan Tuhan, waktu saya praktik di Wawapada, datang seorang hamba Tuhan, majelis wilayah, datang di pastori waktu itu berbincang-bincang dengan gembala saya. Dia bilang, saya mau tarik pengerja untuk menjadi hamba Tuhan, jadi gembala. Kami membutuhkan tenaga. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa sama Tuhan, saya bilang begini, Tuhan, kalau inilah tujuan Tuhan, kalau ini Tuhan pemau, saya siap. Begitu saya berangkat dari tempat praktek, singkat cerita Bapak Ibu Saudara, saya sampai di ketua wilayah, langsung diarahkan saya langsung pergi sampai di sana. Saya dapat hanya baru satu kakak, satu keluarga. Satu keluarga itu 6 orang waktu itu Bapak Ibu Saudara. Itulah yang saya layani. Yang saya layani berbulan-bulan. Saya punya mau waktu itu saya sampai di sana langsung dilantik jadi gembala. Ternyata proses demi proses saya lewati, mereka bilang mesti dilihat dulu 8 bulan apakah bisa bertahan atau tidak. Puji Tuhan saya lewati proses itu. Kalau mau cerita masalah, kalau mau cerita pergumulan, begitu banyak Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan ketabahan. Karena pelayanan di tempat ini bukan tidak sama seperti pelayanan yang ada di sini Bapak Ibu Saudara. Beberapa berjalannya waktu Bapak Ibu Saudara, sudah mau hari Minggu, saya sudah siap, sudah pakai dasi. Saya lihat tidak ada jemaat datang, saya isi dulu dasi di Popoji begini. Saya pergi lihat mereka di rumah-rumah mereka. Saya panggil, Ibu, mari datang beribadah. Dan singkat cerita kami beribadah itu, saya khotbah 2 sesi Bapak Ibu Saudara. Sesi pertama saya khotbah pakai bahasa Indonesia. Sesi kedua saya khotbah pakai bahasa Wana, bahasa daerah kami di sana. Supaya apa mereka paham. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, waktu itu saya sudah 4 bulan di sana. Saya sudah 4 bulan, saya bilang sama mereka, boleh enggak saya minta waktu 1 hari bantu saya buat tempat tidurnya saya. Dan waktu itu semua mereka yang ada di situ bantu saya walaupun mereka belum pernah pergi bergereja, belum pernah pergi beribadah. Mereka bantu saya untuk buat tempat tidur saya. Saya rasa itu adalah pertolongan Tuhan. Itulah adalah anugerah Tuhan. Tuhan mampu, Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu itu saya pergi menghadap kepala desanya. Saya pergi menghadap kepala dusunnya. Tapi apa yang mereka bilang sama saya, Pak Pendeta, tidak bisa harus mencapai 61 kakak baru bisa didirikan rumah gereja, rumah ibadat. Saya bilang, Pak, bagaimana dengan keadaan kita di tempat ini? Saya akui, saya bilang, itu undang-undang, itu peraturan, itu berlaku di Indonesia tapi di daerah Jawa. Tapi mereka bilang sama saya, oke Pak, kalau begitu harus siap tanggung risiko. Dan saya bilang, Tuhan, kalau proyek Tuhan di tempat ini tidak ada satupun yang bisa gagalkan. Sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya boleh lihat pertolongan Tuhan dalam hidup saya. 6 kakak yang saya layani, mereka setia sampai hari ini. Walaupun mereka masih belajar. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari kemarin saya juga dalam pembangunan pastori, saya bilang sama mereka, mari kita pergi ke hutan, kita cari kayu, kita sengsor kayu. Jadi Bapak Ibu Saudara, mereka semua ikut pergi.
Dan puji Tuhan sampai hari ini kayunya sudah ada. Jadi saya butuh dukungan doa supaya semuanya itu berjalan dengan baik. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, singkat cerita, kemarin saya datang dari sana, saya serahkan pelayanan di wilayah. Saya bilang sama Pak Ketua Wilayah, Om Ketua, saya minta izin. Kemana? Saya bilang saya mau ke Kolonodale, saya mau terus ke Ensa untuk mempersiapkan pernikahan saya. Dan puji Tuhan, Ketua Wilayah respon dengan baik. Itu adalah pertolongan Tuhan. Di situ saya lihat pertolongan Tuhan nyata bagi hidup saya. Kekuatan yang Tuhan berikan bagi saya, itu saya lihat dan Tuhan buktikan sampai hari ini saya kuat, saya sehat, semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, ini kesaksian, saya tidak bisa ceritakan panjang lebar karena mengingat waktu yang ada. Nanti di lain kesempatan lagi. Puji Tuhan, ini kesaksian yang saya bisa bagikan kepada kita semua di pagi hari ini. Saya kembalikan kepada worship leader. Puji Tuhan. Kita berikan sorak-sorak kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita persiapkan hati kita. Kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang akan menuntun kehidupan kita. Menjalani hari-hari ke depan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, ajaib Tuhan. Ketika beban berat menghimpit hidupku, ada Yesus penolong setia. Ketika hatiku hancur habis lenyap, ku percaya Dia tak tinggalkanku. Ada Yesus penolong setia. Ada Yesus yang tak pernah tinggalkanku sendiri. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus, penolong yang setia. Ketika beban berat menghimpit hidupku, ada Yesus penolong setia. Ketika hatiku hancur habis lenyap, ku percaya Dia tak tinggalkanku. Ada Yesus penolong setia. Ada Yesus yang tak pernah tinggalkanku sendiri. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus penolong
hancur habis lenyap. Ku percaya Dia tak tinggalkanku. Ada Yesus penolong setia. Ada Yesus yang tak pernah tinggalkanku sendiri. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus, penolong yang setia. Ada Yesus penolong setia. Ada Yesus yang tak pernah tinggalkanku sendiri. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus, penolong yang setia. Sama-sama lakukan pujian ini, haleluya. Ketika beban berat mengelilingi, terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu ada untuk kami Bapa. Engkau setia dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Oh, ku percaya Dia tak tinggalkanku. Ada Yesus penolong setia. Ada Yesus yang tak pernah tinggalkanku sendiri. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus, penolong yang setia. Ada Yesus penolong setia. Ada Yesus yang tak pernah tinggalkanku sendiri. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus, penolong yang setia. Ada Yesus. Dengan kasih Kristus kita semua bangkit berdiri, haleluya. Kasih Tuhan. Ada Yesus yang telah tinggalkanku sendiri. Ada Yesus, ada Terima kasih Tuhan. Ada Yesus yang tak pernah tinggalkanku sendiri. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus, penolong yang setia. Ada Yesus penolong setia. Pelayanan firman kami serahkan kepada hamba Tuhan yang tak pernah tinggalkanku sendiri. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus, penolong yang Ada Yesus. setia. Ada Yesus penolong setia.
Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, penolong setia. Kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Kami menikmati anugerah Tuhan. Hidup kami diangkat oleh Tuhan. Pengorbananmu di kayu salib menyucikan kami Tuhan. Sehingga hari ini kami bisa katakan Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan hari ini berkenan di hadapan hadirat-Mu. Tuhan disenangkan lewat puji-pujian kami. Saatnya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap tanah hati yang hadir hari ini. Berkati setiap kehidupan jemaat Tuhan yang hadir hari ini yang mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu akan hidup, firman-Mu akan berkuasa untuk mengubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Puji Tuhan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena ini kali yang pertama saya berdiri di sini. Dan ini juga tempat yang paling jauh yang saya datangi di wilayah Mori. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan seluruh pastori yang menyambut kami suami istri dengan penuh sukacita. Nama saya Sem Mensua. Saya orang Ensa, Mori Atas. Kemudian istri saya namanya Vera Kambudi. Anak dari Om Gembala Kambudi. Sekitar 8 atau 9 tahun mereka, saya punya mertua, menggembala di Desa Bunta. Katanya sekitar tahun 82 sampai tahun 90. Kemudian mereka pindah ke Ensa di kampung saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami berdua ini selama ini ada di Jakarta. Saya bekerja di dunia interior. Istri saya guru di salah satu sekolah di daerah Pluit, Jakarta Barat. Sekitar 12 tahun beliau mengajar di sana. Dan tahun 2021 bulan Agustus kami kembali. Kami datang di Ensa. Waktu itu saya punya papa suruh pulang. Jadi kami pulang ke Ensa, ternyata begitu tiba di Ensa, papa saya itu sakit. Saya baru tahu bilang papa saya sakit. Saya tidak pernah tahu, karena papa juga tidak pernah kasih kabar kalau dia sakit. Karena waktu itu kan lagi musim corona. 1 minggu kemudian, saya coba bawa ke Kolonedale. Dan di Kolonedale itu saya minta papa punya paru-paru ini difoto, di rongsen. Ternyata paru-parunya sudah putih semua. Saya hanya berdoa, saya hanya berserah kepada Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan. Secara manusia memang sudah tidak memungkinkan. Tapi Tuhan itu baik. 4 hari ada di rumah sakit di Kolonedale, sekitar jam 12 malam, papa saya meninggal. Waktu itu hanya boleh 1 keluarga yang jaga. Jadi pada saat papa saya meninggal, saya langsung menghadap ke perawat, saya bilang minta tolong, kalau koordinasi ke
Ensa sana atau bagian Mori atas, saya minta kalau bisa siang-siang saya pe papa dikubur. Kan di zaman itu kalau orang kena corona, begitu meninggal langsung dibungkus, bawa pulang kubur. Jadi saya minta tolong, saya bilang kalau bisa tolong agak siang baru saya punya papa dikubur, karena di sana juga orang kasihan kalau bagale malam. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dari jam 12 sampai jam 5 pagi saya berhadapan dengan papa saya yang sudah tidak bernyawa. Di situ saya selalu perhatikan. Kemudian saya melihat betapa manusia ini kalau tidak ada lagi nafasnya, itu hanya seperti benda yang kaku. Saya melihat papa saya yang dulu begitu mengasihi saya, terbujur kaku, saya menangis, tidak ada respon, saya paka-paka, tidak ada respon. Saya mengambil kesimpulan bahwa kalau bukan karena napas yang Tuhan beri, Tuhan taruh dalam hidup kita, kita ini manusia yang tidak punya apa-apa. Jadi sebenarnya apa yang bisa kita banggakan, saudara? Waktu Tuhan ambil kita punya napas, kita hanya seperti benda yang tidak lagi berguna. Jadi selama kita masih bisa tarik napas hari ini, ucapkanlah syukur sama Tuhan. Kenapa? Karena masih ada rencana Tuhan yang belum selesai. Bagi saudara, bagi saya. Amin. Jangan sia-siakan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan bawa firman Tuhan, saya beri judul identitas baru. Kami tahun 2021 setelah kematian papa saya, 40 hari kemudian saya bikin acara 40 malamnya papa dengan undangan yang terbatas, karena waktu itu masih dilarang kumpul-kumpul. Setelah itu saya bilang sama istri saya, mari kita ke kampungmu. Karena kalau saya di kampung di Ensa, saya agak sulit untuk istilahnya move on. Karena harapan saya pulang dari Jakarta itu pulang untuk hidup bersama-sama dengan papa saya. Tapi ternyata kenyataan yang saya hadapi, papa saya menyambut saya dengan penyakit, kemudian dia pergi. Saya bilang sama istri saya, kita pergi di kampungmu. Akhirnya kami berdua ke kampungnya istri saya. Karena di sana mertua saya gembala. Kalau yang bersaksi tadi, beliau dari Wana bagian Morowali Utara. Kami berdua ini dari Wana bagian Tojo Una-Una. Hanya baku sebelah gunung. Yang satu dari gunungnya Morowali Utara, kami berdua dari gunungnya Tojo Una-Una. Untuk sampai di tempat pelayanan orang tua kami tahun itu, tahun 2021, itu tidak ada jalan selain naik perahu. Jadi sekitar 45 menit dari desa yang namanya Paranonge, kita harus naik Katinting, lawan arus Kuala Bongka, sampai di satu tempat disebut Pelabuhan Karupa, tempat kami singgah, baru kita jalan kaki sekitar 3 kilo, baru sampai di tempat pelayanan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami 20 tahun hidup di Jakarta, dengan segala gemerlap kotanya, dengan segala kemacetan yang jadi identitas kota itu. Tiba-tiba kami harus ada di satu daerah yang pada saat itu sinyal pun tidak ada. Tidak ada sinyal, listrik itu tidak ada. Penerangan itu terbatas karena ada lampu bantuan pemerintah itu tenaga surya. Dia menyala pas jam 6, begitu habis strom mati. Saudara bisa bayangkan, saya dari daerah yang lampunya tidak pernah mati, sampai di daerah yang lampunya mati-mati.
Tapi itu adalah bagian dari rencana Tuhan yang sangat baik bagi hidup saya. Di Jakarta, karena kesibukan itu, jam 11, jam 12 itu biasa kalau tidur. Jam 5 saya harus bangun, karena istri saya harus antar ke stasiun kereta api. Untuk dia berangkat ke sekolah di Pluit. Jadi jam 5 subuh selalu sudah harus bangun. Saya terbiasa dengan keadaan itu. Tiba-tiba saya harus ada di satu daerah yang sunyi. Kalau malam itu gemerlap, bintang itu terlihat sekali. Dan saya percaya itu cara Tuhan untuk menghibur kesusahan saya. Saya kehilangan orang tua yang sangat saya kasihi. Tapi di tempat itu, saya terhibur, dan ketika saya sedih, saya tatap langit, saya ingat bagaimana orang tua mendidik saya. Lama-kelamaan saya mulai terbiasa dengan kehilangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cara Tuhan mengangkat kita, itu tidak seperti apa yang kita pikirkan. Saya mau katakan bahwa, kalau Tuhan mengubah identitas saudara, berjalanlah bersama Tuhan. Maka Tuhan akan membawa saudara ke dalam pengalaman-pengalaman hidup yang saudara tidak pernah bayangkan. Kita buka Alkitab kita. Di dalam Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan ini sering sekali kita dengar, kita baca, dan mungkin sering juga dikhotbahkan. Tapi firman Tuhan itu selalu baru di dalam kehidupan orang percaya. Selalu ada rema yang Tuhan taruh di hati setiap orang percaya. Matius 5 ayatnya yang ke-14. Saya rindu kita baca bersama-sama. Dalam hitungan yang ketiga. Kalau sudah dapat katakan amin. Amin. Dalam hitungan yang ketiga, kita baca bersama-sama. 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Haleluya. Mari kita coba untuk melihat dulu apa itu terang dunia, siapa itu terang dunia. Karena Tuhan Yesus sendiri bilang, kamu adalah terang dunia. Di Yohanes 1, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8, Yohanes Pembaptis memberi kesaksian siapa itu terang. Yaitu Yesus sendiri. Kemudian, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-12, Yesus sendiri memberi pengakuan kepada orang yang mendengarkannya pada saat itu. Dia bilang, akulah terang dunia. Jadi terang itu miliknya Yesus. Amin. Terang itu adalah punyanya Tuhan Yesus. Kemudian kalau dia bilang kamulah terang dunia, itu artinya punyanya dia sematkan kepada saudara dan saya. Dia lekatkan kepada saya dan saudara. Dia bilang kamu adalah terang dunia. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mengaku percaya dengan Tuhan, saudara yang merasa bahwa Tuhan adalah penyelamat hidupmu, saudara yang merasa bahwa dia sudah berkorban bagi hidup saya, terang itu bukan sesuatu yang saudara harus kejar. Terang itu bukan sesuatu yang saudara harus capai. Bukan. Tetapi terang itu yang disematkan oleh Tuhan kepada saudara dan saya, sesuatu yang saudara harus jaga.
Karena orang yang mengaku, orang yang hidup di dalam Tuhan, Yesus bilang kamu adalah terang dunia. Jadi untuk apa lagi kita berusaha menjadi terang? Tuhan Yesus sudah tempelkan kepada kita bahwa kamu itu terang dunia. Tugas kita menjaga terang itu tetap menyala. Amin. Haleluya. Kamu adalah terang dunia. Merupakan deklarasinya Tuhan Yesus. Merupakan pernyataan dari Tuhan Yesus sendiri sebagai identitas orang percaya. Saudara tahu, terang ini adalah identitas istimewanya orang percaya. Karena Tuhan Yesus sendiri yang tempelkan kepada kita. Tuhan Yesus sendiri yang sematkan itu kepada kita. Jadi ini adalah sesuatu yang istimewa kalau kita sadari dalam hidup kita. Bahwa, oh iya, saya ini terang dunia. Saya kasih analogi. Saya kasih perumpamaan. Apa itu identitas? Sebenarnya saudara, kita ini sebenarnya kalau kita renungkan, seperti seorang gelandangan di dalam dunia ini. Coba kita renungkan. Saya selama ada di Jakarta, saya melihat banyak jenis modelnya orang. Ada yang pengemis, ada yang pura-pura mengemis, ada yang gelandangan, yang menggelandang saja ke sana kemari tanpa tujuan. Makan hari itu syukur, tidak makan pun syukur. Karena gelandangan ini, saudara, orang yang menggelandang itu adalah orang yang tidak punya rumah, tempatnya dia untuk berteduh. Gelandangan ini adalah orang yang kehilangan kehangatan. Itulah sebabnya dia menggelandang. Kemudian, gelandangan ini adalah orang yang tidak terlalu peduli lagi dengan hidupnya. Mau kotor-kotor. Tidak peduli dengan lingkungannya. Yang dia tahu kalau dia masih hidup, ya tujuannya adalah makan. Gelandangan. Kemudian gelandangan ini adalah orang yang hidup tanpa arah. Di mana dia suka singgah, di situ dia singgah. Itulah sebabnya saya bilang, kita ini sebelum kenal Tuhan Yesus, kita adalah gelandangan di dalam dunia ini. Tidak punya arah hidup. Tapi oleh penebusan Tuhan Yesus di kayu salib, kita diberi identitas oleh Tuhan Yesus. Saat dia disalib, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan hanya tangannya yang dipaku, kakinya ikut dipaku. Dia diberi mahkota duri. Lambungnya ditombak. Seluruh tubuhnya penuh dengan luka. Semua itu dia lakukan untuk mengangkat saudara dan saya. Untuk memberi identitas yang baru kepada saudara. Tuhan ingin kasih tahu, kamu bukan lagi gelandangan di dunia ini. Saya tebus kamu dengan darah saya sendiri, darah yang mahal. Untuk mengangkat hidupmu. Supaya kamu layak semeja dengan Bapakku.
Tuhan kasih jubah yang baru. Tuhan kasih kemuliaan kepada kita. Tuhan bersihkan hidup kita, Dia kuduskan hidup kita, supaya kita layak ada di dalam kerajaan Allah. Dia kasih jubah kebenaran, Dia kasih identitas, Dia bilang kamu itu terang dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari gelandangan yang tidak punya harapan, kini kita memiliki Bapa yang menjamin masa depan hidup kita. Kita tahu, ketika nafas ini Tuhan ambil, kita bukanlah lagi barang yang tidak berguna. Tapi roh kita menghadap kepada Bapa. Karena Dia angkat kita. Dia jadikan kita anak. Dia sudah rubah identitas kita. Yang tadinya kita tidak layak menghadap Bapa. Kita kotor. Kita penuh dosa. Tapi dengan kematiannya di kayu salib, Dia angkat kita. Dia bilang, kamu adalah terang dunia. Saudara, kalau Tuhan sudah bilang, kamu adalah terang dunia, maka hiduplah di dalam terang itu. Jangan cari kemuliaan, karena kemuliaan itu sudah diberi oleh Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah menjaga. Yang kita harus lakukan adalah jaga itu terang dalam hidup kita. Karena terang itu kalau tidak dijaga, saudara, bisa mati. Api itu bisa padam. Setiap hari iblis itu berusaha untuk memadamkannya. Saudara pernah lihat bulan purnama? Dalam keadaan yang gelap gulita, dia bisa begitu menerangi bumi ini. Kenapa? Karena dia mendapat pancaran cahaya yang begitu terang dari matahari, dia pantulkan ke bumi. Artinya bahwa selama kita terus terhubung dengan Tuhan, Sang Pemberi terang itu, yang menyematkan identitasnya itu kepada kita, selama kita terus terhubung dengan Tuhan Yesus, terang itu akan terus menyertai hidup kita. Jangan lagi kita hidup murahan, karena kita bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Yesus bilang kita bukan lagi hamba, tapi kamu adalah anak. Amin. Selanjutnya, tadi ayat 14 bilang, kamu adalah terang dunia. Kemudian selanjutnya, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, ketika terang itu hidup di dalam kita, kita mau sembunyi bagaimanapun dia tetap akan menyala. Orang akan melihat kita. Kita seperti kota yang ada di atas gunung. Tidak ada satupun yang bisa menyembunyikan kita. Tidak ada satupun yang bisa menyembunyikan kota yang di atas gunung itu. Demikian pula dengan hidup kita. Tuhan sudah taruh identitas terang di dalam hidup kita. Maka terang itu seperti kota yang ada di atas gunung. Akan dilihat oleh orang. Kemudian orang akan memuliakan Tuhan. Amin. Mohon ini akan diberkati oleh Tuhan. Mohon ini akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kalau setiap pribadi yang ada di sini
tetap menjaga kemuliaan Tuhan. Mohon ini akan dimenangkan oleh Tuhan. Mohon ini akan diberkati Tuhan. Kalau setiap pribadi yang hadir hari ini tetap menjaga apinya, tetap menjaga nyalanya. Tidak perlu saudara bersaksi kemana-mana, tapi hiduplah di dalam terang Tuhan. Karena tindakan nyata itu lebih kuat menerangi tetanggamu. Anakmu yang tidak bisa diatur di dalam rumah akan berubah dengan sikap saudara yang tetap menerangi hidupnya. Saya keluar dari kampung saya tahun 2000. Saya sebelumnya tamat SMP, saya sekolah di Sorowako. Kemudian tamat tahun 98, saya pulang ke Ensa. Saudara yang waktu itu sudah mengerti tahun-tahun 98 itu keadaan tidak baik. Penuh dengan gejolak. Ada kerusuhan di bulan Desember awal itu. 99 ada masa tenang tapi kemudian menyala lagi. Selama saya pulang saya menggelandang. Di mana ada orang batipar di situ saya ada. Di mana ada orang pesta biar saya tidak diundang saya pasti ada. Yang saya cari yang pertama saguer. Yang kedua badero. Selama itu saya tidak pernah bergereja. Tapi saudara tahu, setiap pagi yang saya dengar saat subuh itu, Papa saya selalu memuliakan Tuhan dan menyebut nama saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, doa itu mampu mengubah segala hal yang tidak mungkin bagi manusia. Saya tidak pernah berpikir saya akan ada di sini menyampaikan firman Tuhan kalau saya lihat kehidupan saya yang dulu. Tapi siapa yang tahu rencana Tuhan? Kalau mau memilih kenyamanan, saya lebih pilih di Jakarta. Gampang saya dapat uang di sana. Tapi uang lebih berkuasa dari saya. Uang lebih bisa mempengaruhi hidup saya daripada Tuhan. Kenapa? Buktinya itu kalau sudah khotbah terlalu lama, sejam yang saya lihat. Saya bilang, aduh terlalu lama, ini proyek semua mulai. Tapi siapa yang tahu kematian papa saya mengubah persepsi saya. Kalau saya tidak ada napas, saya cuma manusia yang tidak punya guna. Mari seperti yang saya bilang tadi. Kalau masih ada napas yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ada rencana Tuhan yang belum selesai. Amin. Kalau besok pagi kita masih bisa bangun. Karena ada orang yang tidur kemudian tidak bisa bangun, banyak. Ada orang yang naik motor cuma mau beli sampo di luar, tiba-tiba dapat kabar dapat tabrak. Kematian seseorang itu beda-beda. Ada yang celaka, ada yang sakit, ada yang tidak sakit. Karena setiap orang punya waktu sendiri di hadapan Tuhan. Dan cuma Tuhan yang tahu. Saya tidak pernah tahu sampai kapan napas ini ada di sini. Jadi kalau besok pagi kita masih bisa bangun, minimal bilang terima kasih Tuhan. Karena masih ada rencana Tuhan yang indah bagi hidup saya. Tuhan masih akan titipkan berkat untuk saya bagi buat tetangga saya. Tuhan masih mau pakai hidup saya untuk menjadi berkat bagi anak-anak saya. Tuhan masih mau pakai hidup saya untuk menjadi berkat bagi tempat saya bekerja. Tuhan masih mau menyalakan hidup saya untuk menerangi kehidupan orang yang gelap.
Karena apa? Karena Tuhan sudah bilang, kamu terang dunia. Amin. Haleluya. Jadi sebelum napas ini habis, pastikan hidupmu tetap menyala di hadapan Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuanmu. Kekeluargaan di El Shaddai Mohoni ini jangan tinggalkan. Kenapa? Di dalam kitab Petrus, iblis itu seperti singa, mengaum-ngaum. Mengaum itu mengintimidasi. Supaya kumpulan domba itu ada yang tak keluar dari kumpulannya. Jadi yang tak keluar itu yang dia akan terkam. Jadi mari kita bertumbuh dalam komunitas keluarga El Shaddai Mohoni. Jangan keluar dari komunitas ini. Karena di tempat ini, firman Tuhan bilang kita saling menumbuhkan. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Amin. Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saya undang pemain musik, singers, maju ke depan. Satu lagu tadi yang sangat luar biasa bagi hidup saya, karena lagu itu adalah lagu ketika papa saya meninggal, yang sering kali saya nyanyikan. Kita nyanyi refnya, bersamamu Bapa, kulewati semua. Kita akan melewati setiap musim hidup kita. Ada musim panas, ada musim hujan, ada musim kering, ada musim banjir. Tapi bersama Tuhan, kita bisa melewati semua musim itu. Amin. Bersamamu Bapa, kulewati semua. Amin. Lewati semua, perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa. Amin. Haleluya. Ku lewati semua, perkenananmu ya, teguhkan hatiku.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan tahu apa yang akan kita alami setelah dari sini. Mungkin kita akan bertemu dengan masalah. Mungkin kita akan bertemu dengan ujian. Tapi taruh di dalam hatimu, saya adalah pribadi yang sudah diterangi oleh Tuhan. Saudara yang punya masalah, saudara yang sedang menghadapi ujian hidup, saudara yang sedang menghadapi tekanan hidup, Tuhan bilang, kamu adalah terang dunia. Tuhan bilang, kamu itu anakku. Tuhan bilang, aku mengasihi kamu. Dia angkat saudara. Dia tertikam di kayu salib. Harusnya itu saya di situ. Harusnya itu saudara di situ. Tapi dia ambil posisi itu untuk menggantikan. Darah yang mahal tertumpah di sana. Hanya untuk bilang, kamu berharga di mataku. Tuhan mau bilang, jangan khawatir akan hidupmu. Tuhan kasih jubah kebenaran bagi hidupmu dan saya. Bersama Tuhan, kita lewati semua musim hidup kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku. Oh, haleluya. Amin. Haleluya. Anugerahmu besar melimpah. Anugerahmu besar. Anugerahmu besar melimpah. Anugerahmu besar. Anugerahmu besar melimpah. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala puji dan hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas apa yang kami nikmati hari ini. Indahnya ada di hadirat Tuhan. Kami dikuatkan, kami diangkat, kami disucikan oleh Tuhan. Kami dilayakan oleh Tuhan. Anugerah Tuhan itu luar biasa bagi hidup kami. Haleluya. Kami percaya kami akan melewati setiap musim hidup kami bersama-Mu Tuhan. Tuhan taruh identitas baru bagi hidup kami. Tuhan angkat hidup kami. Dan Tuhan biarkan kami dalam kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi GPDI El Shaddai Mohoni. Gereja ini begitu luar biasa. Tuhan berkarya. Tempat ini
akan dipenuhi dengan umat-umat Tuhan yang haus akan Engkau. Tempat ini akan menjadi tempat bagi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan bertumbuh dan berbuah, menjadi terang di rumah mereka, menjadi terang di tempat mereka bekerja, menjadi terang di komunitas pergaulan mereka. Jemaat El Shaddai mohoni Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Jemaat El Shaddai mohoni ada terang Tuhan yang terus menyala. Jemaat El Shaddai mohoni semakin tajam di dalam Tuhan. Mereka semakin kuat dan berakar. Mereka semakin hidup dan menghidupi firman Tuhan. Memberkati hamba-Mu sebagai orang tua rohani mereka di tempat ini. Urapan Allah terus ada di dalam kehidupan hamba-Mu, Bapa dan Ibu Gembala. Dalam tugas-tugasnya dalam penggembalaan, dalam tugasnya sebagai dosen. Kami percaya urapan Allah terus menyertai. Urapan Allah yang akan membimbingnya Tuhan. Memberi hikmat, memberi akal budi. Memberkati anaknya Tuhan, memberkati seluruh pastori. Mohoni ini dalam kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Seluruh kami yang hadir hari ini diberkati oleh Tuhan. Seluruh kami yang hadir hari ini diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi firman Tuhan pada pagi hari ini, siang hari ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Gembala yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan kami semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan korban syukur kita yang kedua. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah
Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Cinta semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur di dalam hadirat-Mu Tuhan, karena Engkau baik dan teramat baik dalam hidup kami. Pada siang hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, firman-Mu yang akan terus memberkati hidup kami, menjadi penuntun jalan dalam hidup kami, meneguhkan iman percaya kami, sehingga kami mau terus tetap setia kepadamu ya Tuhan. Kami telah memberikan korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, lebih besar kecil dan biar semuanya Engkau memberkati. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah cukup bagi kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan, mari bersama-sama segera kita akan bangkit ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri semua. Layak dipuji, disembah. Kita nyanyikan pujian ini. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, terlayak dipuji. Oh, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan setelah, raja segala raja. Oh, namamu besar, layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata
namamu besar termulia, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar termulia, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan Raja segala raja. Oh Raja atas segala raja, sebab namamu besar, besar. Bersama-sama namamu besar, namamu besar. Terulang lagi, namamu besar, namamu besar termulia. Kita berikan pujian, hormat, pengagungan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berikan pujian, hormat, pengagungan bagi Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Engkau berikan bagi kami hari ini Tuhan. Kami bisa ada di rumah Tuhan, memuji, memuliakan, meninggikan, mengagungkan Engkau, mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami akan terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, menikmati anugerah Allah, menikmati campur tangan Tuhan, menikmati kuasa mujizat Allah menjadi bagian perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang telah memberkati kami pada saat ini Tuhan, di tengah-tengah pelayanan mereka. Kami berdoa biarlah kekuatan, kemampuan, kesanggupan Tuhan terus menjadi bagian hidup mereka. Berbagai macam tantangan yang mereka hadapi, kami percaya kekuatan Tuhanlah yang memampukan mereka, yang menyanggupkan mereka untuk terus kuat dan membawa banyak jiwa-jiwa ke sorga-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk sepanjang minggu ini. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi di sepanjang minggu ini. Tapi satu hal kami percaya, kami bersama dengan Tuhan. Kami melangkah bersama dengan Tuhan. Kami menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan di sepanjang minggu ini. Hamba berdoa untuk umat Tuhan dalam segala usaha, pekerjaan, kegiatan mereka Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan menyertai mereka. Setiap jeri lelah umat Tuhan, hamba berdoa biarlah di dalam nama Yesus Tuhan diberkati, dibuat selalu berhasil setiap usaha-usaha mereka Tuhan. Dan nama-Mu yang dimuliakan, ditinggikan di dalamnya. Kami berdoa Tuhan, Engkau karuniakan kami dengan perlindungan Tuhan. Engkau jauhkan kami dari mara bahaya, kecelakaan, dari hal-hal yang bisa merugikan umat Tuhan. Kami berkata biarlah di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus, umat-Mu aman di sepanjang minggu ini. Dalam naungan Tuhan, dalam perlindungan-Mu yang kudus. Kami juga berdoa untuk sanak keluarga kami Tuhan yang terpisah jauh dari kami. Ada orang-orang tua kami, ada saudara-saudari kami Tuhan, ada anak kami, dimanapun mereka berada saat ini. Doa kami untuk kehidupan mereka. Engkau bawa mereka untuk menjadi umat Tuhan yang mengasihi dan mencintai Engkau. Dalam usaha dan pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Dalam kuliah dan pendidikan diberikan hikmat, akal budi, kemampuan, kesanggupan dari Tuhan. Mereka bisa menyelesaikan pendidikan mereka Tuhan. Dan nama Tuhan dimuliakan, dibesarkan di dalamnya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Semua umat Tuhan yang telah berkorban melayani Tuhan hari ini. Kami percaya apa yang kami persembahkan, kami korbankan untuk Tuhan. Semua karena kami mengasihi Tuhan dalam hidup ini. Dan kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Engkau akan terus membalaskan dalam kehidupan kami lebih dari apa yang kami pikirkan dan harapkan di dalam kehidupan ini. Kemuliaan, pujian, hormat, pengagungan hanya bagi Engkau saja. Mari bersama-sama kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, yang dicintai dan diberkati oleh Tuhan. Terimalah anugerah, kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga. Cinta kasih, anugerah, keselamatan dari Tuhan Yesus. Penyertaan, persekutuan dari Roh Kudus terus menyertai hidupmu. Dan kiranya engkau selalu hidup menikmati kasih karunia dari Tuhan Yesus. Kita juga menikmati berkat-berkat seperti yang dinikmati oleh Bapak Abraham, Ishak dan Israel. Dalam hidupmu, dalam keluargamu, sukacita Tuhan menyertainya. Kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, shalom, damai Tuhan menjadi bagian hidupmu. Mulai dari siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat siang, sampaikan salam kepada samping kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus memberkati.